حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين ثم إلى أرواح أولياء الله في كل مكان من مشارق الأرض إلى مغاربها خصوصا إلى روح الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد أن الله يعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وعلومهم بالدين والدنيا والآخرة لهم الفاتحة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء. يا الله 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 يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. Berkata Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad di dalam kitab beliau Risalatul Muawanah. Mudah-mudahan kita seberataan mendapatkan keberkahan ilmu beliau dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Radhiyallahu ta'ala anhu wa ankum ila an qala faslun wa alayka in kana laka malun tajibu fihi zakah. Dan lazimkanlah atas engkau atau wajib atas engkau jika adalah engkau mempunyai harta tajibu fihi zakah yang mana wajib di dalam harta tersebut untuk mengeluarkan zakat. Fa ikhraju zakatihi tayyibatan biha nafsuk, maka hendaklah wa alaika in kana laka malun tajibu fihi zakatu bi ikhraji zakatihi, dengan mengeluarkan zakatnya itu tayyibatan biha nafsuk, yaitu ketika engkau mengeluarkan zakat tayyibatan biha nafsuk, yaitu diri engkau itu bahagia, senang dan kada terpaksa. Nah, di sini Sidin menyebutkan adab di dalam mengeluarkan zakat. Jadi mengeluarkan zakat tayyibatan biha nafsuk, diri kita, jiwa kita senang dan bahagia. Qasidan biha wajh Allah, begitu juga bahwasanya ketika engkau mengeluarkan zakat qasidan biha wajh Allah, semata-mata yang dituju adalah keridhaan Allah. Mubadiran bitamyiziha wa tafriqiha inda huduri waqtihi min ghairi ta'khirin. Mubadiran, hal keadaan engkau bersegera, bitamyiziha, dengan memilihnya, memisahkannya, bi wa tafriqiha, dan membaginya zakat tadi itu inda huduri waqtih, ketika datang waktunya, min ghairi ta'khirin, tanpa menunda mengeluarkan zakat. Jangan ditunda-tunda. Sudah variannya dalam minggu-minggu ini, seminggu lagi datang haulnya, artinya haul zakat. Kan zakat itu ada nisab dan ada
haulnya. Nah, bilangannya ada dan namun sudah sampai setahun, seminggu lagi sampai setahun, minggu ini langsung dipisah. Mana nanggesan zakat, mana dipisah dulu. Jangan kada tahu-tahu. Jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda. Fa in fa'alta dzalika darrat 'alaihil barakat. Jika engkau melakukan seperti itu, darrat 'alaihil barakat, maka keberkahan melimpah diberikan Allah terhadap harta yang ada di dalam kepemilikan engkau. Wa tadha'afat ladaika anwa'ul khairat, berlipat ganda di sisi engkau berbagai macam kebaikan-kebaikan. Kebaikan jadinya berlipat ganda. Wa sara maluka fi hirzin min jami'il afat, sehingga harta yang tersisa yang ada di dalam kepemilikan engkau fi hirzin min jami'il afat, yaitu di dalam penjagaan benteng yang sangat kuat dari berbagai macam hal-hal yang membahayakan. Artinya hartanya terjaga, karena ketahuilah sesungguhnya zakat, mengeluarkan zakat adalah salah satu rukunun min arkanil Islam. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan 3 ayat bergandengan. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan 3 ayat di dalam Al-Quran berpasang-pasangan, sehingga tidaklah seseorang melakukan satu dari pasangannya kemudian meninggalkan pasangan tersebut, melainkan Allah tidak akan menerimanya. Yang pertama, 3 ayat yang diturunkan Allah secara berpasang-pasangan, aqimus shalah wa atuz zakah, tegakkan salat, tunaikan zakat. Orang yang menunaikan, orang yang melaksanakan salat tapi tidak menunaikan zakat, maka salatnya tidak diterima oleh Allah, karena berpasang-pasangan. Kemudian ayat yang kedua yaitu adalah ati'ullah wa ati'ur Rasul, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Orang yang taat kepada Allah tapi tidak taat kepada Rasul, maka ketaatannya tersebut ditolak. Kemudian yang ketiga, anishkurli wali walidaika, yaitu bersyukur, berterima kasih, bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada orang tua. Ada 3 ayat berpasang-pasangan. Dari karenanya jangan sampai kita itu tidak mengeluarkan zakat. Tidak semua orang mengeluarkan zakat, hartanya tertentu dan nisabnya pun tertentu dan harus sampai dengan haul. Sehingga disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyu'addi zakata malih. Siapa orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, hendaklah dia menunaikan zakat hartanya. Dari sini kita bisa memahami, orang yang tidak mengeluarkan zakat maka tidak ada keimanan di dalam dirinya. La ilaha illallah. Siapa orang yang salat, siapa orang yang melaksanakan salat, kemudian dia berpuasa, kemudian dia melaksanakan haji, tapi dia tidak mengeluarkan zakat hartanya, maka Allah tidak akan pernah menerima salatnya, puasanya dan hajinya sampai dia mengeluarkan zakat. Jadi jangan dianggap enteng. Sehingga Allah tidak akan menerima salatnya, puasanya, hajinya sampai dia mengeluarkan zakat. La ilaha illallah. Dan tadi di sini disebutkan oleh Imam Al-Haddad, mengeluarkan zakat tayyibatan biha nafsuk, dengan senang, jangan dengan terpaksa. Karena siapa orang yang mengeluarkan zakat dengan senang, dengan hati yang senang, maka Allah akan menjauhkan keburukan dari harta tersebut, dihindarkan. Karena tidaklah musnah
suatu harta baik yang ada di laut ataupun yang ada di daratan, melainkan faktor yang membuat musnah suatu harta bisnis baik yang di darat ataupun yang di lautan, melainkan karena tidak mengeluarkan zakat. Selagi bosnya itu mengeluarkan zakat, konsisten dengan zakat, sudah tahu satu tahun dikeluarkan, maka tidak akan pernah terjadi sebuah kehancuran akan suatu bisnis, harta dan lain sebagainya. Karena Rasul mengatakan hassinu amwalakum bizzakah, bentengi harta kalian dengan zakat. Wadawu mardakum bis-shadaqah, dan obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Mudah-mudahan yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah. Jadi sebelum waktunya udah dibedakan mana harta zakat, bagikan. Wa 'alaika bi tamyiziz zakati thumma bi tafriqiha, dan wajib atas engkau setelah itu dengan memisah harta yang dizakati kemudian membaginya. Wajtanib, dan hindarilah ma yaf'aluhu, apa yang dihindari, perbuatan yang dilakukan ba'du abna'id dunya, oleh sebagian orang-orang yang cinta kepada dunia. Ada orang yang gelarnya abna'ud dunya, ada orang yang gelarnya abna'ul akhirah. Ada orang yang diberikan gelar anak dunia dan ada orang yang diberi gelar anak akhirat. Kalau kita kadang hendak diberi gelar anak dunia, kita ingin anak akhirat. Mudah-mudahan kita selamat dunia wal akhirah. Karena kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dunia setiap harinya semakin hari semakin menjauh dan akhirat semakin mendekat. Setiap dunia dan akhirat itu punya pencinta, punya fans, punya anak-anak. Kunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Jadilah kalian anak akhirat, jangan jadi anak dunia. Orang anak dunia diperintahkan oleh dunia, diperbudak oleh dunia. Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang cinta dengan dunia? Wadzalik, dengarkan, anna ahadahu, bahwa sebagian mereka la yumayyizu zakata an malih, dia tidak bisa membedakan zakat dari hartanya tersebut. Walakin yasiru kullama sadafa mustahiqan a'tahu qistan muhasabah, akan tetapi yasiru, menjadilah dia kullama sadafa mustahiqan, manakala dia berjumpa dengan orang yang berhak menerima zakat, a'tahu qistan, maka dia beri bahagian dari hartanya tersebut. Kada dipisahnya, harusnya dipisah dulu. Umpama bisi harta 90 gram emas, duit umpama 100 juta bisi duit, kada tergerak-gerak sampai setahun, berarti keluarkan zakatnya, pisahkan dulu hartanya, jangan kada dipisahkan. Ini harta zakat, ini nanggesan dizakati, ini kada dipisahkannya. Pokoknya mentetamu orang diunjuknya, ini anggap itu adalah zakat. Hatta yastawfiyal qadral wajib, sampai dia menuntut bahwasanya itu adalah ukuran yang wajib. Harusnya dipisah dulu. Wala ta'kul min thamarika wa zar'ika alladhi yaji'u nisaban indal hasadi ba'da buduwi salahi, dan janganlah engkau memakan dari buah-buahan milik engkau atau tanaman engkau yang mana akan datang nisab indal hasad, ketika panen, ba'da buduwi salahi, ketika sudah nampak daripada bagusnya tanaman tersebut. Hatta ta'lamal qadral wajib minhu jafan, sampai engkau mengetahui kadar yang wajib dari harta tersebut secara keringnya. Jangan dimakan dulu kecuali sudah tahu kadar wajibnya berapa. Wa in aradta an ta'kula min syajaratin muayyanah, dan jika engkau menginginkan memakan dari pohon tertentu, fala yajibu 'alaika, maka tidak wajib atas engkau an ta'rifa illa al-qadral wajib minha faqad, maka tidak wajib atas engkau bahwa engkau mengetahui melainkan kadar yang wajib darinya itu saja. Wa'lam, dan ketahuilah, anna man yahtalu fi isqatiz zakat, ini banyak orang di akhir zaman. Ketahuilah orang yang mencari celah, mencari cara untuk menggugurkan kewajiban zakat. Bihibatin, baik dengan cara ia berikan ke orang lain, hibah.
umpama hartanya 10 miliar 1 tahun kada tergerak supaya kada wajib zakat nya unjuk 10 miliar nya hibahkan lawan seseorang isuk masuk haulnya hari ini dihibahkannya ada jadi pulang berzakat sian di higa rumah dan zakat kada berzakat pulang bihibatin atau apa aja itu contoh harta bihibatin ada wa nahwiha atau yang selainnya ya beriakan lawan anak-anak abah beriakan tapi di kodei sudah ini unjuk pulang lah jangan diunjuk beriakan mesti dibawa kabur ada namanya ihtala mencari celah hilah au yu'tiha ghairal mustahiqina ma'al ilm atau dia berikan zakat mengeluarkan zakat juga tapi inya berikan kepada orang yang tidak berhak padahal inya tahu ada berhak menerima zakat seorang kenapa jadi diunjuk ke situ au yufarriguha ala muqtadal hawa atau inya mengeluarkan juga cuma inya membagi sesuai apa yang dia inginkan ada hendak menuruti agama contoh kalladzi yakhussu bi'ita'iha man ya'udu ilaihi minhu naf'un ajilun seperti orang yang mengkhususkan membagi zakat kepada orang yang kembali kepadanya dari orang menerima zakat tadi itu manfaat yang disegerakan contoh umpama siapa umpamanya lah ya kan sudah contoh umpama ada kepentingan pribadi kepentingan jabatan atau apa mengeluarkan zakatnya 1 M dibagikan kepada fakir miskin tapi tujuannya apa tujuannya agar manfaatnya kembali ke ulun contohnya nih ulun hendak mencalon ada seorang lagi dan seorang pernah hendak mencalon calon apa barang calon apa calon ulun lihati bubuhan sini banyak orang miskin padahal berhak menerima zakat bukan ini pas banar dulu kadang alih modal niatakan aja dipisah sudah nama itu an ukhrija zakat mali fardhu lillahi ta'ala sejak aku mengeluarkan zakat hartaku fardhu Allah ta'ala ulun bari aya berkata 100.000 seorang 500.000 seorang cuma bertulisan itu tuh tulisannya aku ini nah itu tuh ini nang maksud nang man ya'udu ilaihi minhu naf'un ajilun nah itu ada kepentingan pribadi nah itu manfaatnya kembali ke inya harusnya memberi zakat harus ada untingan zakat sekalinya nah orang yang seperti ini apa jawabannya satu tadi mencari cara supaya gugur zakat orang yang meninggalkan zakat orang yang tidak mau mengeluarkan zakat termasuk dosa besar hati-hati banyak ancaman-ancaman kayak Pak Korun kada hendak mengeluarkan zakat habis rata dengan tanah hartanya besok di hari kiamat orang yang tidak mengeluarkan zakat sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah dikalungkan hartanya itu di lehernya la ilaha illallah bahkan disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang tidak mengeluarkan zakat dia simpen tidak mau mengeluarkan zakat besok disetrika belakang dan lambungnya samping kanan dan kiri disetrika manakala sudah sembuh setrika lagi Masya Allah itu orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat nah ini yang pertama orang yang mencari cara untuk tidak kena zakat biasanya kan ada orang kayak itu ngalah iku bariakan nikah besok aku 2 hari lagi wajib zakat datang haulnya mau benar ini jar mau benar padahal duitnya banyak benar berapa kerang zakat yang sedikit aja kalau diunjuknya kenalah unjuk lawan aku pulang jadi kayak mana aja kayak itu pang
Kada apa lah aku bawa kabur, awas kamu bawa kabur. Diberiakan kalau aja kisahnya aja umai kami aja. Ini termasuk daripada ta'awun. Masya Allah, ta'awun juga segini. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Lain kisahnya ini. Ini lain ta'awun 'alal birri wat taqwa. Kenapa jadi kayak itu? Jangan hakun diterimakan. Gancang bro yang beri 10 juta aja. Hartanya berapa? 10 M diberi 10 juta. Mbah jennya pulang nak ampun harta daripada bejakat berapa ratus juta kok. Dikembaring ini 10 juta. Nah, itu orangnya mencari celah tuh. Mencari celah, jangan aku diterima. 10 juta guru sayangnya aja. Sarah piananya sudah itu. Bihibatin wa au yu'tiha, atau mengeluarkan zakat tapi memberikan kepada orang yang tidak berhak menerima. Yang berhak menerima golongan yang 8. Kemudian atau inya mengeluarkan zakat tapi tidak mengikuti tuntunan syariat sesuai dengan keinginannya. Seperti mengkhususkan pemberian itu kepada orang yang manfaatnya kembali kepada dirinya. Apa jawabnya? 3 golongan orang tersebut, dengarkan apa kata Imam Haddad, la yakhruju minad dunya hatta yu'adzibahu Allahu bima alaih. Tidaklah wafat orang ini sebelum dia itu telah mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebab dia tidak mau mengeluarkan zakat. Belum mati disiksa sudah sebelum di akhirat. Ada termasuk perbuatan yang siksaannya itu disegerakan di dunia sebelum akhirat. Ada dosa yang siksaannya itu hanya disimpan di akhirat, tidak di dunia. Ada beberapa perbuatan siksaannya itu disegerakan di dunia sebelum akhirat. Di antaranya adalah orang yang tidak mengeluarkan zakat. Begitu juga di antaranya adalah durhaka dengan orang tua. Akibatnya, hukumannya disegerakan di dunia sebelum akhirat. La ilaha illallah. Wala adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Azab akhirah itu lebih besar jikalau kalian mengetahui. Wa idza kana hadza halu man yukhrijuha ala ghairil wajhil masyru'. Jika adalah ini keadaan orang yang mengeluarkan zakat tapi tidak sesuai cara yang disyariatkan, kayak ini akibatnya mengeluarkan aja cuma kada meumpati tuntunan syariah. Mengeluarkan aja nyelawan zakat cuma kada meumpati apa ujar syariat. Sakahandak inya artinya ba'amal kada lawan ilmu. Ba'amal kada didasari dengan ilmu. Maka mujarlun apa? Faktor terbesar ditolaknya suatu amal karena beramal tidak didasari dengan ilmu pengetahuan agama. Karena setiap orang yang beramal tidak didasari dengan ilmu pengetahuan agama, maka amalnya itu merdudah, ditolak dan tidak diterima. Sama ini. Jikalau kata Imam Haddad ini adalah akibat dari orang yang mengeluarkan zakat tidak sesuai dengan tuntunan syariat, fa kaifa yakunu halu man la yakhrujuz zakata ra'sa. Bagaimana kiranya keadaan orang yang tidak mau mengeluarkan zakat sama sekali? Ini bezakat aja cuma salah julung, bezakat aja cuma sakahandak inya mengeluarkan. Nang kayak ini siksaannya kayak apa keadaan orang nang sama sekali kada bezakat. Ibarat sembahyang kada khusyuk aja bisa disiksa, apalagi kada bersembahyangan. Jangan salah paham kan kalau aja kada khusyuk sembahyang aja disiksa, makanya aku koler sembahyang. Nah, nyata kada disiksa aja. Pian salah paham sembahyang nang kada khusyuk aja jar Imam Hasanul Basri, fahiya ilal uqubati asra, lebih cepat mendapat siksaan ketimbang pahala. Sembahyang kada khusyuk bukan berarti ini aja baik kada sembahyang masa kali nyata kada disiksa. Ini nang sembahyang kada khusyuk aja nang kini apalagi kada sing sembahyangan sama sekali. Sama nang kayak guring imbah subuh mewarisi pakirnya. Alhamdulillah sih aku kada guring imbah subuh. Bahan apa? Kada sing subuhan sama sekali. Jam 7 hanya bangun. Untung di sini aku. Nyata kada ada mewarisi pakir. Itu kada mewarisi pakir lagi. Pakirnya nang pian angkut.
Subuh kadang apa jam 7 hanya bangun. Nah inilah yang ulang kisahnya. Nah ini jadi idza kana hadha halu man yukhrijuha ala ghairi alwajh almashru' fa kaifa yakunu halu man la yakhriju zakata ra'sa. Apa kira-kira tuh urang nang kada bejakat sama sekali. Ulaika alladziina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Maka segala apapun bisnis mereka fama rabihat, tidak ada yang menguntungkan. Kenapa? Karena mereka telah membeli kesesatan dengan kebenaran. Fama rabihat tijaratuhum, maka tidak membawa kepada keberuntungan bisnis mereka. Wa ma kanu muhtadin, dan mereka bukan orang yang mendapatkan petunjuk dan hidayah. Wa qad tuqurrira anna mani'az zakah, dan sudah diuraikan bahwa orang yang tidak mau mengeluarkan zakat qarinu tarikis shalah fi syarr, sama berdampingan dengan orang yang meninggalkan salat dalam menimpa keburukan. Maka orang yang kada berzakat sama dengan orang kada sembahyang dalam keburukan, ya pasti dapat. Men sudah harta atau kada dizakati, mana ada berkah hartanya, kada ada kebaikan, kada ada manfaat, kada ada keberkahan di dalam hartanya tersebut. Wa qad qatala Abu Bakr mani'iz zakah wa sammahum ahlur riddah. Dan Sayyidina Abu Bakar memerangi orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, dan dinamakan oleh beliau mereka yang tidak mau mengeluarkan zakat ahlur riddah, orang yang murtad. Kan setelah Nabi Muhammad wafat, banyak orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Mereka mengatakan kami mau mengeluarkan zakat kalau Nabi Muhammad masih ada. Nabi Muhammad tidak ada, kelas. Mereka tidak mau mengeluarkan. Diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar. Diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar ini Siddiq. Sehingga terdengar sebuah kabar bahwa di Hadramaut ada orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Kabar. Pada saat itu maka dikirimlah utusan oleh Sayyidina Abu Bakar ini Siddiq untuk melihat kondisi yang ada di Hadramaut, Yaman. Maka ketika sesampainya di sana, utusan tersebut tidak melihat sesuatu seperti apa yang diceritakan. Ini pelajaran bagi kita, jangan terlalu percaya dengan cerita orang lain sebelum kita melihat dengan sebenarnya. Tidak seperti yang diceritakan. Dikirim kembali surat kepada Sayyidina Abu Bakar, maka bahagia Sayyidina Abu Bakar Siddiq mendengar orang-orang Hadramaut tidak ada yang tidak mengeluarkan zakat, semuanya mengeluarkan zakat. Malah mereka membantu para sahabat Nabi, mereka menolong. Maka didoakanlah oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq dengan 3 doa. Yang pertama, Hadramaut Tarim pada khususnya makmur sampai hari kiamat. Makmur sampai hari kiamat. Yang kedua, yaitu bahwasanya air tidak akan pernah terputus meskipun kondisinya tandus di sana. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, tumbuhnya para aulia wassalihin seperti tumbuhnya rumput yang baru disiram air hujan. Ada 3 doa. Maka dari karenanya Tarim juga dijuluki dengan kotanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, karena mendapatkan keberkahan doa dari Sayyidina Abu Bakar. Ada mani'az zakah, diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar. La ilaha faslun wa 'alaika bi ikhraj zakatil fitri 'anka wa 'an kulli man talzamuka nafaqatuhu wa dzalika in istata'ta. Dan wajib atas engkau mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah untuk dirimu dan untuk orang yang wajib kau berikan nafkah. Anak, istri wajib nafkah atas engkau, maka keluarkan zakat untuk mereka. Wa dzalika in istata'ta, jika engkau masuk dalam orang yang mampu untuk mengeluarkan zakat fitrah. Mudahan panjang umur, bertemuan bulan Ramadan sampai kita bisa mengeluarkan zakat fitrah insyaallah. Amin ya rabbal alamin.
Wa 'alaika bil iktsari minas sadaqah, dan lazimkan atas engkau untuk memperbanyak mengeluarkan sedekah. Banyaki bersedekah. Jangan pelit. Karena akhlak para aulia tidak ada yang pelit. Semuanya adalah orang-orang yang pemurah. Dari karenanya dikatakan tidaklah seseorang wali abdal mendapatkan kedudukan abdal melainkan dengan karena kebersihan hati dan mempunyai sifat pemurah. Ada abdal. Bagaimana makom yang lebih tinggi lagi? Illam takunu mithlahum fatashabbahu. Jika kalian tidak bisa menjadi mereka, tiru mereka. Tidak mampu menjadi mereka, tidak bisa menjadi mereka, tiru mereka. Fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Karena meniru orang-orang yang sukses adalah merupakan langkah untuk menuju keberuntungan. Kita tidak bisa jadi abah guru sekumpul. Tiru sebagian akhlak beliau. Apa akhlak beliau? Tanya orang yang dekat dengan beliau. Apakah beliau pelit? Lah, pemurah. Orang wali itu tidak ada yang pelit. Makanya kalau kita datang ziarah kepada para aulia, mereka tidak pelit. Bakal mengasihi apa yang kita inginkan. Tidak bisa menjadi beliau, tulen tidak bisa, wiridnya tidak bisa, jangankan wiridnya, sholawatnya pun kita tidak bisa seperti beliau, Qurannya tidak bisa seperti beliau. Taib, tiru sebagian dari akhlak beliau. Illam takunu mithlahu fatashabbahu. Tidak bisa jadi seperti mereka, tiru mereka. Fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Perempuan tidak bisa seperti Sayyidatuna Khadijah, tulen tidak bisa. Tiru bagaimana akhlak beliau kepada suami. Tiru bagaimana akhlak Sayyidatuna Fatimah. Tiru bagaimana akhlak Sayyidatuna Aisyah, bagaimana Sayyidatuna Asiyah, bagaimana Sayyidatuna Maryam, bagaimana Rabi'atul Adawiyah. Tiru mereka. Wanita-wanita mulia yang diberikan oleh Allah contoh di dalam kehidupan kita agar kita menoleh ke belakang. Kepada orang-orang yang sudah Masya Allah sukses melewati kehidupan. Jangan yang kita contoh orang-orang yang viral. Ini seleb ini seleb itu, ini seleb A, seleb seorang besalap dia besalap bahasa. Ini seleb itu seleb. Berapa banyak kamin masyhur, mastud. Berapa banyak orang yang viral, terkenal, tapi dia tidak dikenal oleh para malaikatnya Allah. Berapa banyak orang yang tidak terkenal, tidak dikenal oleh orang lain, tapi dia masyhur. Masturun fil ard, masyhurun fis sama. Dia tidak terkenal di permukaan bumi, tapi dikenal oleh para malaikat. Lihat Sayyidina Uwais. Ada yang mengenal beliau? Tidak ada yang mengenal beliau. Bahkan orang kampungnya menjuluki Uwais adalah orang yang kurang waras, orang gila. Sampai Nabi Muhammad mengatakan, ya Umar, ya Ali, jika engkau jumpa dengan Uwais, minta doa kepada Uwais. Nabi Muhammad mengajarkan kepada akabirus sahabat yang besar, Umar dan Ali, yaitu adalah empat sahabat yang mulia. Salah satu empat sahabat yang mulia, Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, ketemu sama Uwais. Padahal ini sahabat. Uwais apa? Tabi'in. Meskipun beliau hidup di zaman Nabi, tapi tidak jumpa dengan Nabi. Tidak jumpa dengan Nabi. Meskipun tabi'in, tapi lihat Nabi Muhammad selalu menganjurkan kepada Umar dan Ali untuk tidak memungkiri kemuliaan yang dimiliki oleh orang lain. Karena ketahuilah, kemuliaan tidak akan pernah bisa diketahui melainkan oleh orang-orang mulia. Kalau kita mungkin beranggapan ketika Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali disuruh Rasul untuk minta doa kepada Sayyidina Uwais, apakah kita beranggapan Uwais lebih mulia daripada Umar dan Ali? Lah, bukan begitu maksudnya. Bukan berarti Uwais lebih mulia daripada Umar dan Ali. Lah, tetap Umar dan Ali adalah orang yang lebih mulia daripada Uwais. Akan tetapi Nabi Muhammad mengajarkan ketawadhuan, mengajarkan kepada kita istimdad minal akhar, minta madad, minta keberkahan dari orang lain. Jangan terhenti sampai di situ. Kita beranggapannya itu anggapan yang keliru.
Ya Umar, ya Ali, kalau ketemu Uwais minta doa sama Uwais, pasti dikabulkan sama Allah. Uwais orangnya begini-begini, dia pernah kena penyakit belang dan dia minta sisakan sedikit di bawah di bawah di sampingnya agar dia mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disifatkan Nabi Muhammad dengan detail. Sampai pada akhirnya di zaman Khalifah Sayyidina Umar, Sayyidina Uwais waktu ayyamul hajj, waktu musim haji, Sayyidina Uwais ditinggal di perbatasan Mekah. Disuruh untuk menggembala kambing orang-orang kampungnya. Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali berdiri. Siapa yang dari Yaman? Selain dari Yaman, duduk. Yang dari Yaman berdiri. Siapa di antara kalian dari Murad? Selain dari Murad, duduk. Siapa yang dari Murad? Dari kampung desa Qaran. Selain Qaran, duduk. Tinggal sedikit. Tahukah kalian dengan Uwais? Ketawa orang lain. Amirul Mukminin cari orang stres. Kenapa? Cari orang gila. Ada apa? Nah, kami tahu Uwais, kami tinggal di perbatasan Mekah sana untuk menggembala kambing kami. Ada apa? Sudah. Terima kasih banyak. Samperin. Karena Uwaisnya gembala kambing sambil sholat. Orang dulu gembala kambing sambil sholat, masya Allah. Wah, ini gawian karing gak ada tahu anak sembahyang, masya Allah. Sayyidina Uwais, Allahu Akbar, sholat sunnah dengan kambingnya ada. Merasa ada orang di belakang, beliau percepat sholat. Setelah sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, langsung disamperin sama Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Masmuk, siapa nama engkau? Ujar Uwais, Abdullah. Umunnya kayak kita atau kayak Pak? Lain sekalinya aja. Yang betakun orang pintar juga. Kulluna abidullah. Kita semua, saya dan engkau, hamba Allah. Masmukal ladzi sammaka bihi ummuk. Tapi siapa nama yang engkau diberi oleh namamu? Oleh ibumu. Anta Uwais? Bukankah engkau Uwais? Wah, langsung ditembak sama Sayyidina Umar. Dia, engkau disifatkan oleh Nabi Muhammad begini. Kenalkan, saya Umar, wa hadza Ali. Mereka bersahabat. Kebanyakannya dari dulu juga yang ribut itu apa? Fansnya, muhibbinnya. Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali baik. Tapi muhibbin Sayyidina Ali mencaci Sayyidina Umar. Kan aneh. Dari dulu juga sudah sampai itu tuh. Guru ini lawan guru ini baik kayak sini, tapi muridnya nang mau. Oh, guru ikam ini. Oh. Kenapa? Ikam kenapa? Ada apa? Kenapa ikam berani mengomentari orang seperti itu? Ada guru ikam mengajarkan seperti itu. Ada. Orang yang benar-benar mengambil ilmu dari guru-guru yang muttasil, punya sanad sampai kepada Nabi Muhammad, dia tidak akan pernah meremehkan dan menghinakan ahlul ilm. Makanya lihat wasiat yang tercantum tertulis di dalam wasiat almarhum Abah Guru Sekumpul, hormati ulama. Ini kada gurunya bagus, saya salaman sini berteleponan, muridnya ngebantu. Aneh. PRT-nya bagus, saya sama PRT, pendukungnya ngebantu. Sayyidina Umar, Sayyidina Ali bagus. Salaman, berangkulan, menangis. Wahai saudara nih, kemudian kami sekedar menjalankan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Doakan kami. Padahal siapa Uwais, siapa Umar dan Ali? Ini mematahkan persepsi orang yang mengatakan yang dikunjungi lebih mulia daripada yang mengunjungi. Jangan lagi punya persepsi seperti itu. Mereka ahlus safa wan naga, orang yang suci, bersih hatinya. Tidak ada salah satu di antara mereka yang merasa mulia. Yang satu memberikan madad, yang satu meminta madad, saling mereka itu memberikan satu dengan yang lain. Bukankah al-madad ala gadril mashhad? Madad yang kita dapatkan dari seseorang tergantung pandangan hati kita. Kalau kita mungkin menyimpulkan, oh Uwais lebih mulia dari Umar dan Ali. Dari mana? Oh, bukankah itu dikunjungi? Dari mana? Persepsi seperti itu dari mana? Sayyidina Uwais ketika itu beliau semata-mata menjalankan
Apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad? Beliau doa. Setelah doa, ujar Sayyidina Umar, "Wais, mau apa? Mau rumah, kami berikan rumah. Kamu harta enggak?" "Saya berharap," kata Uwais, "ini pertemuan kita yang pertama dan terakhir kalinya. Jangan cari saya lagi." Tidak terkenal, tapi sangat masyhur, disebut oleh Nabi Muhammad. Berapa banyak orang yang saat ini terkenal, tapi dia tidak terkenal di halayak malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah menjadikan kepada kita orang-orang yang mereka adalah panutan kita, yang mereka adalah uswah kita, baik laki ataupun perempuan. Ayo ikuti mereka. Jangan diikuti oleh orang-orang, jangan sampai kita mengikuti orang-orang yang hanya terkenal di dunia maya, tapi tidak terkenal di halayak malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang di akhirat. Mudah-mudahan kita dapat taufik hidayah insyaallah. Itu orang-orang wali, kita ada yang pelit. Orang wali semakin bertambah hartanya, semakin orang tersebut pemurah. Semakin bertambah hartanya, semakin dia itu adalah pemurah. Mudah-mudahan jangan ada nang engkernya berada. Jangan ada nang engkernya, amin. Jangan ada nang engkernya, amin. Ya toh tanya ring dikit. Jangan engker hidup. Jangan engkel, jangan pelit, bahasa Indonesia jangan pelit, jangan bakhil. Wa alaika bil iktsari minas shadaqah, lazimkanlah atas engkau untuk memperbanyak sedekah. Karena tadi Nabi Muhammad mengatakan, dawu mardakum bis shadaqah, obati orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Ini mujarrab, Pak. Ini mujarrab. Banyak yang mencoba ini sudah. Umpama ada yang sakit di antara kita, atau untuk orang lain bahkan, keluarkan sedekah. Keluarkan sedekah. Niatnya apa? Niatnya untuk menebus sakit yang diderita oleh diri saya atau orang lain. Keluarkan duitnya, tapi sesuaikan dengan penyakitnya. Pahamlah, salismaan kaliannya. Dan jangan cocobaan bang kita aja. Nah, umpama ada duit, keluarkan duit. Bismillahirrahmanirrahim, keluarkan. Umpama berapa, keluarkan. Baca astagfirullahaladzim, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, alhamdulillahirabbil alamin. Baca salawat, setelah baca salawat aja pakai bahasa kita aja. Ya Allah, ulun pernah mendengar hadis dari Nabi Pian bahwasanya Sidin bersabda, obati orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Nah ini duit ini ulun mengobati diri ulun dan apa yang menimpa dari diri ulun dari berbagai macam virus, penyakit, bala dengan ini. Ulun beli itu semua dengan ini. Zahir dan batin. Terima. Innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna bijai zainab. Alhamdulillah. Bagi aja. Bagi kembali kita. Bagi. Itu sedekah. Atau ada nang garing, ya Allah, ulun mendengar ini. Nah ulun menebusi garing yang diderita oleh si fulan dengan sedekah ulun ini. Bapaknya mendengar tuan guru ka garing, Habib ka garing, kan anak-anak menemui. Alih hija menemui situ. Mau kija, kenapa juga. Variannya tuh masih sidin anak istirahat, kayak anak menemui. Udah bantu kawan, kita kumpulan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, belum pernah mendengar pengajian Selasa sore di KCG. Jangan kayak itu juga, langsung aja. Ya Allah, ulun pernah mendengar hadis dari Nabi Pian Muhammad SAW. Beliau bersabda, obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Nah, ulun mau obati. Jangan juga nyaring benar di dalam hati aja. Ini kata, nah, pokoknya ulun mau obati ulun ini nah. Nah, ulun obati dari guru si Fulan Nanggaring dengan ini, dan ulun beli, ulun tebusi dengan ini, zahiran wa batinan. Terima wahai Allah dari ulun, tub alaina innaka tawwabur rahim bijahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dah. Sedekah kan? Tak sedekah. Nah itu. Atau lagi apakah kena musibah apakah? Bismillah, ambil duit. Tapi sesuaikan lawan garingnya.
Maksudnya garingnya nang dideritan apa? Sedekahnya berapa? Ini garingnya garing nang banget, sedekahnya 10.000. Nih ya bagi sahnya anu kali kayak apa menabusinya sesuaikan. Pak bagi dengan niat sedekah. Terbukti luar biasa. Kadusah kita bersedekah itu minta doa lawan orang dusah. Ini diantara adab bersedekah, jangan minta doa lawan orang. Kenapa? Amun kita minta doa lawan orang, ujar ulama seakan-akan kita itu hendak minta balasan dari sedekah itu adalah doa. Dosa biar aja. Bahkan orang soleh dahulu ketika bersedekah diterima oleh orang, didoakan oleh orang tersebut, sidin doakan pulang. Sidin kada hendak hilang pahala sedekah tadi itu karena doa orang tadi. Ini ada bahas istilah. Doakan, hai kamera, doakan, amin. Aduh saya minta doakan. Terkadang bagus sedekah itu kita viralkan. Untuk apa? Memancing salah seorang nang sugih, nang berduit supaya terpancing untuk bersedekah. Terkadang boleh, terkadang bagus kita viralkan sedekah kita. Sedekah secara terang-terangan supaya nih nang paman haji ini nang banyak berduit nih kada mau bersedekah, lalu kita viralkan sidin pulang orangnya kada mau disaingi. Nah mun merasa tersaingi lalu mau ada bapak viralkan lagi sedekah kita. Cuma jaga hati jangan sombong. Itu aja, jaga hati jangan sombong. Wabit tasadduqi, dan bersedekah alal arham, lawan keluarga. Keluarga nang ianya sedekah itu sama zakat tolah. Zakat, mengeluarkan zakat itu nang diutamakan keluarga dulu nang fakir. Keluarga nang fakir, keluarga nang miskin, itu dulu nang diutamakan. Imbah tuntung keluarga hanya jiran. Termasuk di sana itu adalah umpama kita bisi karyawan ada nang miskin. Tuh, Pak. Hanya jiran, imbah jiran hanya lain. Keluarga dulu. Wat tasadduqi 'alal arhamil muhtajin, dan keluarga-keluarga yang memerlukan. Wa ahlil khair, begitu juga bersedekah dengan orang-orang yang gemar melakukan kebaikan, al-mugillina khususan, dan mereka itu adalah orang-orang yang miskin secara khusus. Fa inna sadaqata tazku wa yazidu thawabuha wa biwad'iha fi mithli hadhihi al-mawadhi'. Karena sedekah akan menjadi suci dan akan menjadi bertambah pahalanya dengan mengeluarkan dan menyerahkan kepada seumpama orang-orang yang seperti itu, kepada keluarga. Karena orang yang jar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-muta'addi fi sadaqah kaman la sadaqatalah. Orang yang keliru di dalam mengeluarkan sedekah tidak sesuai dengan tuntunan syariat, maka seperti orang yang tidak bersedekah, tidak ada pahalanya. Ada sedekah. Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam setelah selesai membangun Baitullah, kemudian sholat di setiap tiangnya itu 1000 rakaat. Maka Allah mewahyukan kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, ma ahsana ma fa'alta, alangkah bagusnya apa yang kau lakukan. Akan tetapi tahukah engkau wahai Ibrahim, lugmah fi batni ja'i, satu suapan yang diberikan ke perut orang yang lapar, khairun min hadza kullih, lebih baik dari apa yang kau lakukan. Satu suapan ke dalam perut orang yang lapar. Satu suapan, ada orang kelaparan, kasih, ada sedekah. La ilaha illallah. Wa 'alaika bitasadduqi bima tuhibbu wa bima ya'izzu 'alaika litanalal bir. Dan hendaklah engkau bersedekah dengan harta yang paling kau sukai. Ngaliham cariannya nenek. Biasanya kita bersedekah ya apa jomnya sedekah nang ada terpakai lagi. Hai bisa juga pangjar bagi kita kada terpakai, bagi orang terpakai bisa juga. Tapi yang bagusnya itu bersedekah dengan sesuatu yang paling kita sukai. Ada Abdullah bin Umar kelakuan sidin gitu.
Bersedekah itu dari sesuatu yang paling sidin sukai untuk melawan nafsu. Apa yang paling disukai itu yang disedekahkan. Namun kita seminggu tak ingatnya aja lah. Buat di celengan aja gini. Salah duit buat di celengan. Ya kan duit wah ini 5.000 lawan 100.000 tuh pindah mirip. Ya kalau warnanya toh. Nah, mana bangun guring pulang sekali 5.000 buat hanya 100. Diingatakan sidin nomor celengannya nah sampai minggu gini kan sidin. Jadi nomor celengan jadi ingatakan sidin dihadangi sidin apabila mungkar celengan dihurufi sidin salah masuk sidin. Salah memberi adalah sedekah salah memberi. Mari supan benar sudah ya sudah dah. Celengannya kita kajut juga. Ada suah 100.000 memberi 100.000 nya mirip. Nah, kita bersedekah aja kan lah yang ada jadi bersedekah 100.000 bisa duit 50 ribuan selambar 20 ribuan 2 lambar 10 ribuan selambar 10 ribu nang keluar 10 ribu nang keluar 20 ribuannya 2 lambar 5 ribuannya 2 lambar berapa nang keluar 20 ribuan 2 lambar 2 ribuan 5 lambar berapa nang keluar 2.000 20 ribuan 2 lambar 1.000-an 10 lambar berapa nang keluar 1.000 50 ribuan selambar 50 ribuan 2 lambar jadilah bersedekah lah ada duitnya aja itu bang kita mun urang maleh yakinnya tuh nah bima yuhib wa bima ya'iz dan sesuatu nang mahal alaika atas engkau litanalal bir agar engkau meraih kebaikan dan kebajikan yang sebenarnya sebagaimana Allah berfirman lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun hadhil ayat ini diturunkan sebagaimana yang diceritakan bahwasanya di zaman dahulu bahwasanya di zaman dahulu ada Abu Talha mendengar Anas bin Malik mengatakan bercerita dahulu ada Abu Talha Al-Ansari adalah orang yang paling kaya di negeri Madinah dan harta yang paling disukai oleh beliau adalah kebun yang berhadapan dengan masjid namanya Bayruha. Ada kebunnya itu. Manakala suatu hari Rasul setiap kali masuk ke kebun tersebut, duduk di sana, minum dari air yang ada di kebun itu. Maka Sayyidina Anas mengatakan, "Falamma nazalat hadhil ayah lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Mendengar ayat tersebut diturunkan, Abu Talhah langsung mendatangi Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Allah telah mengatakan di dalam firman-Nya, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Tidak akan pernah kalian mencapai kebajikan yang sebenarnya sampai kalian menginfakkan sebagian harta yang paling engkau cintai. Wa inna ahabba amwali ilayya bayruha. Dan harta yang paling ulun cintai adalah kebun Bayruha. Sekarang ya Rasulullah, ulun sedekahkan karena Allah. Yang ulun harapkan itu adalah pahala nantinya kekal di sisi Allah. Fadha'ha ya Rasulullah. Gunakan wahai Rasulullah, terserah sebagaimana apa yang kau inginkan. Nabi Muhammad mengatakan bakhil. Rasul mengatakan bakhil, dzalika malun rabih. Nabi Muhammad mengatakan itulah harta yang mendatangkan keuntungan. Dari sini kita bisa mengambil sebuah pembelajaran, harta yang mendatangkan keberuntungan, harta yang mendatangkan kepada kebahagiaan bukan harta yang kita tumpuk selama di dunia, tapi harta yang kita serahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, yang kita ikhlas di dalam bersedekah. Ada harta yang menguntungkan. Itu harta yang menguntungkan. Setiap hari berapa kita sedekah, itu harta yang membawa keberuntungan. Adapun harta yang saat ini di bank berapa banyak, berapa ratus juta, harta punya kita, itu bukan harta yang menguntungkan. Harta yang membawa kepada keberuntungan adalah harta yang telah kita infakkan di jalan Allah.
Apa kata Nabi Muhammad? Nabi Muhammad mengatakan bahwasanya, kata Nabi Muhammad, ya sudah, sedekahkan untuk keluargamu. Maka diambil lagi oleh Abu Talha, disedekahkan beliau kepada keluarga. Ini sebagian dapat ini, sebagian dapat ini, disedekahkan. Ini Nabi Muhammad menganjurkan untuk di dalam bersedekah mengutamakan adalah keluarga terdekat. Wabil ithari ala nafsik, ada sedekah. Mudah-mudahan kita rajin sedekah seberatan. Apalagi nih di bulan Dzulhijjah, nantinya menyambut bulan Al-Muharram. Ada seorang perempuan, ada wabil ithari ala nafsik, dan untuk al-ithar ala nafsik, yaitu mengalah atas dirimu indal hajah, ketika engkau sangat memerlukan, litasira minal muflihin, agar engkau menjadi orang yang muflih, yang sukses. Ada ithar dalam Al-Quran, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka itu mendahulukan orang lain atas diri mereka. Jadi kita dahulukan orang lain. Nah, bentuk ithar, sebagai contoh ithar kayak ini lah. Kita makan sarwan. Makan sarwan. Biasanya sarwan habis hari raya kurban ini rata-rata daging aja makanannya, daging. Biasanya alhamdulillah. Makan periannya. Ada orang tua dihiga, kita di sini ada tambahan. Ya, tambahan tuh tawari dulu sudah, kai tambah. Di sini. Jangan anak menggatok tuh sini ya kalau pinali. Seorang ini hendak bertambah, cuma karena mendahulukan kai terjadi. Nah itu isar namanya. Isar pakai isar, lain isar. Isar tuh lain pulang namanya. Isar. Wa yu'thirun dalam Al-Quran, dalam surah apa namanya, di juz 28 ada wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dahulukan kai. Tapi jangan kayak ikan daging bertambah sih. Aku ada makan daging juga. Habis dah gigiku di sini. Kada kaya orang kada yang mana biar aja. Kada aja kaya masih asih. Kada kaya aja. Orang hendak ithar kayak dah ayo sini. Bungkusakan dah sini. Nah, tahu rasa. Ada sahabat di zaman dahulu itharnya luar biasa, sampai diceritakan dalam suatu peperangan ketika ada orang yang kehausan dan di batang tubuhnya penuh dengan luka, dan dia mengatakan, ma sugunal ma, tuangkan saya air. Datang. Ketika ingin dituangkan air, ada lagi yang berteriak, ma, artinya air. Ujar yang ini nih, tunjuk ke sana, mungkin ini lebih perlu dari aku. Orang itu ini kupon daging 10 mangkut, bilang menggeniakan kada apa-apa, kada datang minta tulangan, datang minta paparutan, merabahkan sapi aja kada, menyinggung ke guru aja kada, nyambat bener menggeni kada, tangan aja terjapai tali aja ada, tangan datang membawa karung. Ini ngarannya memancing keributan. Orang uyuh, ini datang bawa karung, ada katulangnya aja. Nah, orang tuh begawi dulu, umpat dulu nah. Sebagai upah kan gitu aja. Bukan sebagai upah, ini ada haknya. Orang sudah berbagi kupon, pian datang minta. Cok juga. Kita berkeluarga kalau aja, bujur berkeluarga, bujur aja berkeluarga. Hanya ini aja kan, sambat berkeluarga. Yang sebelumnya pengajian gak ada suah turun. Datang membawa kapak, kepalanya aja nyamannya. Apa timpas orang kepala seorang, nyamannya. Orang uyuh, ada yang ditinjak sapi, ada yang ini itu datang. Han jauh masa kali nah kayak orang bahari nah, perlu badan ini hendak mati sudah nah, luka banyak, air datang. Sekali nang di ujung sana banyu jadi juga, jernya unjuk ke situ, mungkin ini lebih perlu. Kada jadi. Nah siapa di antara kita nang kayak itu nah? Pas berbagi nasi haul sautingannya, tak tangan sebuting pun kawan sini. Aku bakal aja gini. Jangan kawan, aku bakal aja juga aja.
Datang yang ketiga, alhamdulillah. Ada ithar. Datang lagi yang kedua, air. Sekalinya ada bang nang berkuciak yang ketiga, air. Ujarnya yang di sana mungkin ini lebih memerlukan. Sampai diletakkan air ke orang yang ketiga wafat. Kada sampai seminum meninggal. Kembali lagi yang ke satu meninggal, yang kedua meninggal, satu-satunya kada ada yang minumnya. Tiga-tiganya kada ada yang minum. Yang satu meninggal, yang dua meninggal, yang tiga meninggal, habis. Wa yu'thiruna ala anfusihim law kana bihim khasasah. Dan itu ayat diturunkan ketika Nabi Muhammad kedatangan tamu dan Nabi Muhammad tidak ada jamuan untuk menjamu orang tersebut. Diumumkan siapa yang mau menjamu tamunya Nabi Muhammad. Ada salah seorang ulun datang ke rumah nang laki, jangan laki lawan nang bini, ada makanan enggak? Ada tamu Rasulullah, aku hendak menjamu tamunya Rasulullah. Nang bini, ummah kita kan ada makanan, cukup pesan kita di rumah aja. Tapi bini orang bahari sabar. Kalau pang protes, kalau pang bawa mai, ya ampun tahu menjamu aja berduit kada. Tahu bawa tamu aja berduit kadang-kadang. Jangan lagi udah kayak ini ya. Makanan itu lukisan kita biar kada usah makan. Anak boleh makan. Karena pas tamu makan, lilinnya pajahit. Kita kisah-kisah makan, surung beratan udahnya. Kan gitu. Pas anak makan digatok sum'ah lilin atau lampu pelita saya itu bersengaja gugur langsung kisah makan. Tamunya makan benar, tahu wisah makan. Tuntung turun ayat wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mengutamakan orang lain meskipun mereka perlu. Iya kita perlu, tapi orang lain ada termasuk daripada sifat yang sangat mulia. Yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim. Wa bil ithar ala nafsik, mengutamakan orang lain atas diri engkau indal hajah, ketika perlu. Lain ketika kada perlu. Dasar perlu. Nasi ini sebungkusannya lagi sesama lapar. Ayo, siapa nang ngakon bakalah. Nah, ini mun hendak mengamalkan ilmu, aja. Tapi muha bina sadih aja. Jangan lawan aja. Kita bagi dua barang lah aja. Indal hajah, kalau kada hajat, kalau kada perlu itu makarnya lain. Ithar litasira minal muflihin, agar engkau menjadi orang yang muflih, beruntung. Ada diceritakan di zaman dahulu oleh Nabi Muhammad dari Abdullah bin Abbas bahwasanya ada seorang perempuan lagi memakan suatu makanan, sisa sesuap lagi masuk ke dalam muntung sudah. Ada yang mintanya aja. Kira-kira kita aja toh mun sudah dimuntung ditaguk kah, dikeluarkan enggak pulang? Mun kita aja toh jujur aja nyata tataguk aja. Ujar tataguk. Dasar ditaguk juga. Umpama nih pentol sebijiannya lagi habis terakhir nih itu. Aduh orang kelaparan mana kita cucuk dicalap sudah ke sambal. Masuk ke muntung sudah sekalinya. Kira-kira kayak apa? Langsung kayak itu. Awal pitihan es cendol aja mah gak diludahi supaya orang ada minta. Jakawan biar aku mintanya, aku ambil berakat ikam. Nah, tahu rasa. Engken banar. Wa yu'thiruna. Lalu karena bibinian ini soleh, dikeluarkannya. Dimuntung sudah. Nang meminta ini pulanglah, nyata benar dimuntung sudah itu diminta. Cuma pulang nang meminta, subhanallah, nang diminta ini pulang orangnya soleh aja, dikeluarkan ya, ngambilnya, menpurun hak, menhakun hak, bakas muntung bu, ada apa makannya, lawas. Lalu binian itu kawin, banakan, lalu pas banakan anaknya bisa beringkaung sudah. Lalu liburan kayak orang ini juga nih, Juni Juli liburan. Lalu sekalinya pas anaknya tadi itu liburan ke kebun, mamanya lengah, serigala nang menghantam. Rak dimakan serigala. Baunya buka. Mahagai mamanya. Apa mamanya mahagai? Jangan serigala sapi jangan mau dihagai. Wah, mahagai kada kawa. Menangis saya nang umat tadi. Lalu Allah memerintahkan kepada malaikat
malaikat, kejar itu serigala dan ambil bayi yang ada di mulutnya tersebut dan katakan kepada ibunya, ini Allah titip salam, dan katakan suapan ini adalah sebagai balasan dari suapan yang kemarin. Datang malaikat, diambil, diserahkan, dan Allah mengucapkan salam, dan Allah mengatakan satu suapan di mulut serigala adalah diselamatkannya anakmu dari dari ganasnya serigala karena balasan dari sesuap makanan yang kau keluarkan dari mulutmu. Nah, cakari taguknya tuh, taguk serigala juga sama. Cuma karena serigala diambil. Subhanallah, mendapatkan kemuliaan seperti itu. Nah, ini itsar. Mengutamakan orang lain. Wabil israri bis sadaqah, dan al israr bis sadaqah, menyembunyikan, bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Sedekah secara sembunyi-sembunyi. Fa inna sadaqata sir tudfi'u ghadabur rabb, karena sedekah secara sembunyi-sembunyi itu mampu memadamkan murkanya Allah. Wa tudha'ifu ala sadaqatil alaniyah bi 70 dhi'fa, dan dilipat gandakan pahalanya atas sedekah secara sembunyi-sembunyi, dan dilipat gandakan atas sedekah yang terang-terangan 70 kali lipat ganda. Wa taslamu min tatarruqir riya'il mufsid lil a'mal, dan engkau ketika sedekah secara sembunyi-sembunyi itu menyelamatkan engkau dari riya yang mampu merusak amal. Ada riya mampu merusak amal. Wala tada'an tatasaddaq kulla yawmin bi syai'in wa in qal, jangan engkau tinggalkan bahwa engkau bersedekah tiap hari itu meskipun sedikit barang. Wabakir bihi, usahakan sedekah yang dikeluarkan itu pagi-pagi, sung-sung keluarkan. Fa innal balaya la yatakhattas sadaqah, karena bala itu tidak akan pernah mampu menembus benteng sedekah. Ada bala, kadang mampu bala tersebut menembus benteng sedekah. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi di hadis Sayyidina Anas, bakiru bis sadaqah, berpagi-pagilah engkau mengeluarkan sedekah. Fa innal balaa la yatakhattas sadaqah, karena bala tidak akan pernah mampu untuk menembus benteng sedekah. Dan sedekah yang kita keluarkan menjaga kita dari wafat dalam keadaan disengat atau digigit oleh binatang, atau menjaga kita dari meninggal dalam keadaan reruntuhan, meninggal dalam keadaan tertimpa reruntuhan, atau meninggal dalam keadaan secara tiba-tiba. Orang yang ahli sedekah tidak akan pernah meninggal secara tiba-tiba. Banyak orang yang meninggal secara tiba-tiba. Dan jangan takut dalam sedekah kita itu, jangan takut habis harta, karena Rasul mengatakan tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, insyaallah. Insyaallah kita sambung selesai yang akan datang. Wala tukhayyibu sa'ilan wa ghafa bi babik, jangan engkau kecewakan orang yang minta-minta ketika dia berada di pintu rumahmu. Bukan pintu rumah, pintu mobil hatta. Bahkan di lampu merah ada orang minta-minta. Bari. La tukhayyib, jangan dikecewakan. Kalau ada duit, sudah janji kena insyaallah Selasa Dudi lah. Juran lah ya. Ku foto mau minta nomor nanya. Kalau ada duit cash aja, ATM aja, nah gesek sini jinya. Wah, harat benar pengemisnya membawa gesan begesek. Oh iya, Jepang. Karena dijelaskan semuanya ada. Subhanallah. Ini setelah ini nih, nah, Imam Haddad mengajarkan kita untuk memandang sesuatu itu dengan pandangan basirah, ilmu. Sehingga beliau mengatakan ketika pengemis datang ke rumah kita, itu adalah kado hadiah dari Allah untuk kita. Ada kado, terima. Kalau kita melihat orang meminta-minta, ada ini terus datang, ini terus. Insyaallah kita jelaskan selasa yang akan datang. Mudah-mudahan
kita jadi orang pemurah seberataan insyaallah. Anak-anak kita lajari, jangan sampai ada yang pelit. Mudahan kita seberataan selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadratin Nabi al-Fatihah.